Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kurang hidupku. Kau menuntunku, memberi damai selalu. Tuhan adalah kekuatanku, takkan goyah iman langkahku. Walaupun aku berjalan sendirian, oh, saat ku berada di dalam bahaya, Engkau bersamaku. Kau Bapa yang setia, berkat-Mu sempurna, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, ku percaya. Kau penuh kuasa, nama-Mu berjaya, kasih-Mu sempurna, buktikan Kau Raja, ku kan setia kepadamu. Tuhan adalah kekuatanku, takkan goyah iman langkahku. Walaupun aku berjalan sendirian, oh, saat ku berada di dalam bahaya, Engkau bersamaku.
Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya berbicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengar perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama tinggikan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa
Namamu sungguh indah Yesus, namamu sungguh mulia Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Kami selalu memuji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami mau mengucap berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk kota Lumajang. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Bahkan setiap pemerintahan yang ada kami percaya Tuhan yang atur. Bahkan Tuhan yang memilih pemimpin-pemimpin kota bagi bangsa Indonesia, terlebih bagi kota Lumajang Tuhan. Secara khusus Tuhan kami memberkati kota Lumajang. Kami percaya Tuhan bahwa kota ini kota aman, kota yang tenang, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu ditinggikan di kota Lumajang, bahkan di seluruh bumi. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan. Berkati mulai pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka boleh melakukan setiap pekerjaan dengan takut akan Tuhan. Tuhan sertai setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Untuk membangun kota Lumajang menjadi kota yang aman, kota yang makmur, kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan. Itu untuk mempermuliakan nama-Mu bagi kota Lumajang Tuhan. Kami juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati Pastor Timotius Arifin dan istri, dan juga Pastor Ishak Sutanto Latif dan istri. Kami percaya mereka Tuhan kirim, Tuhan tempatkan itu untuk memenuhi setiap rencana Tuhan bagi jemaat-Mu di gereja yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kesehatan selalu bagi setiap hamba-hamba-Mu ini Yesus. Hikmat marifat yang selalu baru tercurah atas pemimpin gereja kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mempermuliakan nama-Mu lewat apa yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang menjadi keinginan hatinya, kami percaya asal bersama Tuhan, Tuhan yang akan kabulkan, Tuhan yang akan jawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada nama yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Hanya Yesus, hanya Yesus Allah yang kami sembah. Hanya Yesus Allah yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. See
God. You are the great God. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur dan kami sungguh antusias pagi hari ini. Karena kami boleh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu sekalipun kami ada beribadah secara online saat ini di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya kebaikan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan Kau sanggup untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, Engkau melawat kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami sukacita surga. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan semangat yang baru. Sehingga kami tetap antusias di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan sukacita kami melalui pemberitaan firman-Mu, biar ada fresh anointing, urapan yang baru yang segar Tuhan curahkan buat hamba-Mu dan juga buat semua jemaat-jemaat, semua saudara-saudara seiman kami, semua yang melihat tayangan ibadah secara online saat ini, dimanapun berada, mereka juga boleh mengalami urapan Allah, urapan yang segar, urapan yang baru, sehingga kuasa Roh Kudus itu memampukan setiap kami untuk mengerti dan paham akan apa yang mau disampaikan saat pagi hari ini. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami terbuka dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari semua bersama-sama yang siap diberkati melalui firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Yang di rumah semua dimanapun berada, saya ucapkan sejahtera Tuhan ada bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tema kita di bulan ini adalah nurture. Boleh ditampilkan mengasuh atau merawat. Nah, pagi ini saya mau bicara mengenai nurturing generation. Mengasuh atau merawat, membina, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, membimbing, yaitu generasi-generasi. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, ini saudaraku dikasih Tuhan, ini cucu ponaan, saudaraku ya. Ponaan saya punya anak, ini namanya cucu ponaan. Bahagia sekali bisa ketemu mereka, kumpul sama mereka, main sama mereka, melihat mereka mulai bertumbuh, semakin lama semakin besar. Dan mereka adalah anak-anak hebat yang luar biasa, anak-anak yang cerdas, yang kami percaya itu anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa ketika kita menemukan bahwa generasi anak-anak itu adalah anugerah Tuhan, dan merupakan suatu kesempatan yang istimewa, kita semua boleh melayani mereka, membimbing, mengasuh mereka. Maka saudara perhatikan, ini yang paling penting saudaraku, untuk setiap mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap anak-anak itu tidak menginginkan makanan-makanan yang lain. Saudara-saudaraku, mereka tidak kepingin makan pizza, mereka tidak kepingin makan tahu kresi, saudaraku ya kan. Mereka tidak kepingin makan what else, saudaraku. Apa yang lain-lain, saudaraku. Tidak kepingin, yang mereka cuman kepingin, yang mereka rindukan, saudaraku. Yang sangat bermanfaat buat mereka itu air susu yang murni. Dan demikian juga saudaraku, saat kita mengasuh, merawat generasi-generasi kita, anak cucu keturunan kita, anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, anak-anak jasmani dan terlebih lagi anak-anak rohani. Saudara semua harus menjadikan anak-anak jasmanimu menjadi anak-anak rohani. Maka kita harus memberikan kepada mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan, yaitu air susu yang murni dan yang rohani. Saudaraku, ini yang paling penting. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kita tahu ini kesempatan istimewa. Mengasuh generasi itu adalah hak istimewa, saudara-saudaraku. Mazmur 127 ayat 3 katakan begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi saudaraku, semua keturunan kita, anak-anak kita, saudara-saudaraku, itu semua adalah anugerah Tuhan, milik pusaka daripada Tuhan. Dan itu sebabnya generasi kita, anak cucu keturunan kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan.
Sebab mereka berasal dari Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Untuk bukan saja menjadi anak-anak jasmani kita, saudara-saudaraku, tetapi terlebih lagi mereka menjadi anak-anak rohani yang kita perkenalkan kepada Tuhan. Yang kita berikan air susu yang murni, yang rohani kepada mereka. Nah saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa tetapi kita lihat situasi yang terjadi hari-hari ini dan ke depan waktu anak cucu keturunan kita itu mulai bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, saudara-saudaraku, maka ada yang namanya hari-hari yang jahat dan masa yang sukar. Efesus 5 ayat 16 katakan ada hari-hari yang jahat. 2 Timotius 3 ayat yang pertama katakan, saudaraku, ada masa-masa yang sukar. Itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan itu akan terjadi, saudara-saudaraku, pada waktu-waktu yang akan datang menjelang kedatangan Tuhan. Yaitu pada masa di mana anak cucu keturunan kita itu hidup di masa-masa seperti itu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya saya menyebut mereka dengan generasi kilat, flash generation. Lukas 17 ayat 24 katakan, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Suruh lihat ada sebuah situasi di mana semua terjadi percepatan, semua menjadi sesuatu yang sangat bergerak dengan cepat. Saudara-saudaraku, zaman dulu orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, mereka naik kuda, mereka berjalan kaki. Saudaraku, di Timur Tengah mereka naik keledai, naik onta, berhari-hari saudaraku dikasih Tuhan, baru sampai di kota-kota yang lain. Tetapi saat ini saudaraku, begitu cepat teknologi itu saudaraku dikasih Tuhan, orang bisa naik pesawat hanya 1 jam, 2 jam, sudah sampai di kota-kota yang lain yang cukup jauh, yang dulu ditempuh dengan berhari-hari saudaraku. Ya, dan mereka tinggal angkat telepon, mereka bisa video call, mereka bisa berjumpa muka dengan muka, saudara-saudaraku, dengan orang-orang yang lain, saudaraku. Mungkin dengan keluarga di belahan bumi yang lain. Saat ini kita bisa video call, melihat dan bertatap muka, berbicara secara langsung dengan mungkin saudara kita yang ada di benua yang lain, di Amerika, di Australia. Kita bicara mereka face to face. Inilah masa-masa yang terjadi percepatan dan mereka ada di masa seperti ini. Itu sebabnya saya sebut mereka dengan the flash generation, generasi kilat, saudaraku. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bisa membimbing mereka, kalau kita tidak bisa sungguh-sungguh mendampingi mereka, kita akan ditinggal sebab mereka bergerak dengan sangat cepat seperti kilat. Dan sementara itu saudaraku dikasih Tuhan, perkembangan teknologi terus terjadi. Ya, ada yang namanya artificial intelligence, saudaraku, yaitu kecerdasan buatan. Wahyu 13 dan 15 katakan begini, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak, bisa ngomong, bisa bergerak, saudaraku ya. Bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudaraku dikasih Tuhan, kecanggihan teknologi membuat manusia bisa menciptakan robot, bisa menciptakan sesuatu yang bisa bergerak, bahkan bisa ngomong, saudaraku. Dan waktu teknologi ini berkembang dan ketika yang lain tidak bisa mengikutinya, tidak bisa memahaminya, maka saudaraku mereka akan tenggelam, ditinggal. Sebab pada namanya revolusi 4.0, saudaraku dikasih Tuhan, macam-macam yang terjadi. Hari-hari ini yang terjadi percepatan perubahan kemajuan teknologi. Dan corona pandemi ini, saya menyebutnya dengan corona academy, saudaraku. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti waspada dengan perkembangan dan perubahan yang secepat kilat ini, saudara-saudaraku. Anak-anak kita dalam tanda kutip dipaksa mesti belajar secara online. Mereka semakin canggih menggunakan gadgetnya dan mereka bisa semakin cepat sekali memahami perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Dan kalau kita orang tua, kalau kita mau mengasuh mereka, nurturing generation, saudaraku, dan tidak bisa mengikuti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, saudara-saudaraku, maka kita akan ditinggal. Kita akan kehilangan yaitu kesempatan, kehilangan waktu untuk bisa membimbing mereka, menanamkan nilai-nilai yang benar kepada mereka. Kalau kita tidak bisa mengajarkan kepada mereka nilai-nilai yang benar sesuai dengan iman yang ada dalam hati kita, maka
dunia ini akan mengajarkan mereka. Mereka akan dimuridkan oleh dunia ini. Teknologi akan memuridkan mereka. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mendekap mereka dengan tangan iman kita, saudara-saudaraku memberi mereka susu yang murni, yang rohani kepada mereka, maka gadget, teknologi, dunia ini dengan semua perkembangannya yang mempesonakan hati mereka, saudaraku dikasihi Tuhan, itu yang akan memberi makan anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari, dunia ini, teknologi, semua kemajuan yang ada itu bisa merebut mereka dari dekapan tangan kita. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya mari kita lihat pelajari bersama-sama. Ya. Ada beberapa generasi, ya, tidak tahu saudara generasi yang mana ini, ada generasi baby boomers, yaitu yang lahir tahun 1946 sampai 64. Saya lahir tahun 63, jadi saya masuk dalam generasi baby boomers, saudaraku, itu saya, ya kan, lahirnya tahun 63, di sini saudaraku baby boomers itu, ya sampai sini. Kemudian ada lagi yang namanya generasi X, saudaraku, ya. Dari tahun 65 sampai 80. Generasi Y itu lahir tahun 81 sampai 94. Generasi Z itu lahir tahun 95 sampai 2010. Generasi Alpha itu lahir dari 2011 sampai 2025. Kita bicara yang paling terakhir generasi Z, saudaraku, ya. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, sudah lihat bahwa yang alfa masih terus terjadi hari-hari ini ya. Dan itu sebabnya kita waspadai yang generasi sampai Z, saudaraku. Generasi Z disebut juga dengan I generation, generasi net atau generasi internet. Terlahir dari generasi X dan generasi Y. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, yang kira-kira usianya itu antara 10 tahun sampai berapa itu ya? 15 tahun, betul ya? 25 tahun. Ya, 25 tahun. 10 tahun sampai 25 tahun, saudaraku. Tahun 1995, kalau ke tahun 2020 atau 2021, itu kan sekitar 25 tahun, betul ya? 25 tahun ya. 25 tahun, saudaraku dikasihi Tuhan, yang 2011 ini 26 tahun ya. Dari mulai umur 10, 11 tahun sampai 25, 26 tahun, saudaraku. Dan itu usia-usia yang sangat krusial, sangat rentan dan juga itu usia produktif, saudaraku. Nanti kita pelajari sama-sama. Ini yang terjadi, ini adalah timeline generasi, ya, waktu kelahiran generasi-generasi yang ada. Nah, karakteristik generasi anak-anak yang lahir dari generasi X dan generasi Y yang kira-kira umurnya saat ini sekitar 10, 11 atau mungkin 25, 26 tahun, saudaraku, ini punya karakteristik seperti ini, yaitu fasih teknologi. Anak-anak kita yang usia 10 tahun, 11 tahun ini sekarang canggih, saudaraku. Anak-anak kita, saudaraku, yang usia 20, 25 tahun, 15 tahun, itu semua mereka sangat familiar dengan yang namanya teknologi. Tech savvy. Tech savvy itu adalah orang yang paham teknologi, saudaraku. Web savvy itu artinya mereka sangat familiar ya dengan yang namanya internet, jaringan internet, web, saudaraku, ya. Kemudian friendly generation, apps friendly generation. Jadi mereka adalah generasi yang sangat friendly dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita nggak ngerti di dalam handphone kita butuh aplikasi apa, mereka ngerti, saudara. Yang baby boomers maksudnya. Kalau saudara yang kira-kira generasi X atau Y yang melahirkan mereka, mungkin tidak terlalu jauh jaraknya dibandingkan dengan generasi saya yang baby boomers, saudara. Tetapi kita tidak boleh ketinggalan. Kita mesti bisa mendampingi dan kita mesti belajar, saudaraku. Semampu kita untuk bisa mendampingi mereka. Supaya kita bisa menasehati mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Supaya mereka dengan kemajuan teknologi yang ada di tangan mereka. Dengan otak mereka yang berkembang begitu cepat. Karena generasi ini adalah generasi kilat, saudaraku. Maka mereka juga bisa diarahkan kepada tujuan yang benar. Yang kedua, mereka itu sosial, sangat bersosial. Mudah sekali bergaul dengan orang-orang yang lain. Ya sangat intens berinteraksi melalui media sosial dengan semua kalangan. Mereka enggak canggung, enggak
Nggak minder ketika mereka berkomunikasi dengan beberapa generasi di atas mereka. Mereka bisa berteman di media sosial, di Facebook, di IG, saudaraku, dengan orang-orang yang usianya lebih tua dari mereka. Enteng aja mereka bisa ngobrol. Ya, ini karakteristik daripada anak-anak kita. Ya. Yang berikutnya ekspresif, cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Jadi mereka sangat ekspresif, mereka sangat explosion, maksudnya itu meledak-ledak, saudaraku. Ngomong apa adanya. Mereka bertingkah laku, berbicara itu seperti apa adanya. Ceplas-ceplos, nah itu saudaraku istilahnya ya. Kemudian yang terakhir, cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran pekerjaan yang lain. Fast switcher. Kalau kita orang tua pindah rumah aja mikir, mama saya tak ajak pindah dari Surabaya ke Lumajang, ayo pindah sini wes kumpul sama kita. Sekalian pelayanan, mama saya pelayanan juga di Surabaya. Enggak mau. Jadi orang-orang tua itu lebih suka dengan kenyamanan. Tinggal di satu tempat, ya itu terus di situ sudah. Beda sama generasi Z. Mereka mudah pindah pemikiran. Pekerjaan pindah mudah sekali. Dia merasa ada sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang lebih menantang dan itu sangat menarik perhatiannya, langsung dia bisa pindah. Langsung dia bisa banting setir, belok saudaraku. Dan kadang-kadang tidak tertebak. Nah saudaraku mesti mengenali karakteristik ini. Kenali anak-anakmu yang usianya seperti ini. Pahami mereka, supaya saudara bisa mendampingi mereka. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah ini yang namanya bonus demografi saudaraku. Apa artinya bonus demografi? Saudaraku dikasih Tuhan ketika usia kerja, usia produktif di satu daerah, satu wilayah, satu negara, saudaraku ya, itu bertumbuh dengan begitu cepat, bertambah dengan begitu banyak, sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomi bagi wilayah itu, bagi tempat itu, dan bagi negara itu. Nah kita lihat saudaraku, sensus 2020, jumlah penduduk di Indonesia itu 271 juta. Ya, dan saudaraku lihat yang paling banyak itu ada di Pulau Jawa. 56%, 56,1%. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, ini paling banyak. Separuh lebih orang Indonesia tinggalnya di Pulau Jawa. Dan sisanya tersebar di sini. Dan tahun 2035 itu ada 49 juta orang yang usianya sudah lanjut, ya lansia. Tetapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa ada generasi Z, ini bakal ada 27%, saudaraku. Kemudian generasi milenial, wah ini 25%. Generasi X ini, saudaraku, 21% yang di atasnya, ya. Nah saudaraku, usia produktif kalau sudah lihat dari usia-usia ini, maka akan ada dan sudah ada di Indonesia 75% dari orang Indonesia ini, ya, itu usia produktif. Artinya separuh lebih, 3/4 orang Indonesia usia produktif, usia bekerja, dan itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan keuntungan dan menambah percepatan perputaran roda perekonomian di Indonesia. Ini namanya bonus demografi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kita tahu perkembangan ekonomi terjadi begitu cepat, persaingan di dunia usaha begitu cepat. Saudaraku, kita sedang membimbing generasi yang bergerak secepat kilat, saudaraku. Maka kita mesti benar-benar serius mengasuh, merawat, membimbing mereka semua. Efesus 6 ayat 13 katakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di tengah-tengah pergerakan, percepatan, dan perubahan yang begitu luar biasa, kita mesti memperlengkapi mereka. Saudaraku, yang pertama memperlengkapi mereka dengan iman yang teguh. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, sebab pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan itu hanya mencari adakah iman, ya, di bumi ini. Itu sebabnya kita mesti memperkuat iman mereka, supaya mereka tidak hanya
tenggelam dengan semua kemajuan teknologi, dengan semua yang bergerak, semua yang berkembang, bisnis pekerjaan yang sedang meningkat karena mereka dalam usia produktif, saudara-saudaraku, tapi perkuat juga iman mereka untuk mengimbangi bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, sebab dikatakan saudaraku, ketika kita membangun iman yang teguh kepada mereka, saudaraku, itu agar supaya mereka sadar bahwa mereka itu punya Tuhan. Dan hidup ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya Ibrani 11 ayat yang ketiga katakan begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua alam semesta. Saya mau kasih tahu saudara-saudaraku bahwa juga termasuk semua kemajuan teknologi. Semua artificial intelligence saudaraku. Percepatan, revolusi 4.0. Semua yang terjadi, begitu cepat perubahannya saudara-saudaraku. Yang juga merupakan dunianya dari generasi-generasi anak cucu keturunan kita. Maka kita mesti menanamkan kepada mereka sebuah pengertian, sebuah kebenaran, pemahaman tentang kebenaran kepada mereka. Bahwa semuanya itu termasuk kecanggihan teknologi, semua yang sedang berkembang yang sedang terjadi hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Saudara-saudaraku, itu semua berasal dari Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar dan dahsyat, yang mulia dalam kehidupan umat manusia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita mesti pahami bahwa semua terjadi oleh karena Tuhan. Ya, diperlengkapi dengan iman, saudaraku. Iman harus diajarkan kepada mereka supaya mereka diperlengkapi, saudaraku, dan tidak terhanyut, terseret oleh kemajuan teknologi, oleh semua perkembangan zaman. Sehingga pada akhirnya mereka tenggelam dengan semua percepatan perubahan teknologi dan semua yang mempesona, yaitu hati mereka, sehingga mereka melupakan Tuhan. Maka kita mesti ajarkan kepada mereka secara konsisten dan kontinu dari generasi ke generasi. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, diajarkan turun-temurun dari nenek sampai orang tua, sampai anak-anak, generasi-generasi kita harus diajarkan, diwariskan iman kepada mereka. Bagaimana caranya mewariskan iman kepada mereka? Di dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi salah satu cara untuk supaya iman mereka bertumbuh, mereka diperlengkapi dengan iman, mereka diperkenalkan kepada Allah pencipta alam semesta dan semua isinya, termasuk kemajuan teknologi dan semua percepatan perubahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Semua yang memegang kendali itu Tuhan, dan kita memperkenalkan yang sang pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Belajar melalui firman-Nya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 katakan begini saudaraku. Iman itu timbul dari berita Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau saudara mau mengasuh, merawat generasimu, generasi-generasi anak cucu keturunanmu, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Saudaraku, beritakan Injil. Saudaraku, perkatakanlah firman kepada setiap kehidupan mereka. Bawa mereka untuk terus beribadah. Supaya mereka mendengar firman. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itu akan membangun sebuah iman yang kuat di dalam kehidupan mereka. Sehingga kelak ketika mereka bertumbuh, masuk dalam kehidupan saudaraku, yaitu yang terjadi saat ini, di mana mereka harus bersaing di marketplace, mereka harus bekerja di marketplace, di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat, mereka tidak terseret arus dan menjadi tersesat oleh kemegahan, kemewahan dunia. Tetapi mereka tetap cinta Tuhan, punya iman yang kuat. Sehingga mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang palsu. Iman mereka kuat. Karena apa? Karena kita, orang tuanya, membimbing mereka, mengasuh mereka
dengan benar. Nah saudaraku dikasih Tuhan, diajak baca Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3, 16, 17 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang ilhamnya dari Allah. Buku-buku rohani itu yang nulis itu dapat ilham dari Allah. Kasih kepada mereka buku-buku rohani yang sesuai dengan usia mereka. Saudara-saudara, ajak mereka baca Alkitab. Buat mesbah-mesbah keluarga, mesbah doa keluarga. Saudara-saudaraku, di keluarga-keluarga kita. Itu adalah salah satu cara untuk membangun iman mereka. Iman bagi generasi anak cucu keturunan kita. Supaya tetap kuat. Saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Sebab iman itu yang membuat kita tetap terhubung dengan sorga. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa kita mesti membangun iman. Iman itu yang merupakan jembatan kita kepada sorga. Iman yang membuat pintu sorga terbuka bagi kita. Iman yang membuat kita bisa mengerti dan paham bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Bahwa Tuhan turut bekerja. Bahwa Tuhan menyertai kita dan generasi keturunan anak cucu kita. Dan dalam Ibrani 11:3 katakan begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sebab apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, iman itu yang membuat setiap anak cucu keturunan kita itu mengerti dan paham bahwa di balik semua kemajuan teknologi, perubahan-perubahan yang terjadi, percepatan yang terjadi di segala area kehidupan manusia ini, semuanya saudara-saudaraku dikasih Tuhan terjadi karena seizin Tuhan. Pemegang kendali, saudaraku, adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mesti ajarkan mereka, tanamkan pengertian ini kepada mereka, bahwa semua yang hebat, yang luar biasa, yang mengagumkan, yaitu mata hati mereka, saudaraku, itu semua adalah ciptaan Tuhan, seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Saudaraku, sehingga anak-anak kita akan terus paham mengerti bahwa Tuhanlah yang lebih besar dari semua teknologi, dari semua gadget, dari semua hal-hal yang bisa mempesona hidup mereka yang tercipta, yang ada di atas muka bumi ini. Nah itu sebabnya kita mesti terus membangun iman yang teguh kepada mereka. Sebab iman yang teguh, yang kita terus ajarkan secara konsisten dan kontinu dari generasi ke generasi kepada anak cucu keturunan kita, itu bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang mampu mengalahkan iblis. Saudaraku, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Waktu anak cucu keturunan kita, saudara-saudaraku, menjalani kehidupan mereka, maka kita tahu iblis sedang mengincar mereka. Iblis merencanakan sebuah rencana-rencana jahat untuk menghancurkan hidup mereka, untuk memisahkan mereka dengan Tuhan, untuk menghancurkan iman mereka, saudara-saudaraku, untuk menghancurkan semua yang kita bangun, yang baik, yang rohani di dalam kehidupan mereka. Akan ada banyak distraction, gangguan-gangguan yang membuat mereka tidak bisa fokus kepada Tuhan, tidak bisa membangun iman kepada Tuhan. Karena mereka semua terpesona dengan hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Ada generasi K-pop, saudaraku. Ya kan? Terpesona tidak sama Tuhan, terpesonanya sama yang model-model begini. Sehingga ada banyak generasi sehingga meninggalkan gereja, meninggalkan iman kepada Tuhan. Karena mereka terpesona dengan hal-hal seperti ini. Ada anak-anak yang terikat dengan gadget, saudaraku. Sehingga mereka semuanya terpesona dengan teknologi, dengan aplikasi, dengan semua yang ada di gadget mereka. Sebab gadget mereka bisa memberi jawaban lebih cepat daripada orang tua maupun daripada Tuhan.
Mereka kepingin tahu sesuatu, tanya berdoa sama Tuhan, dari jawab-jawab mungkin. Kalau tahu dijawab mereka juga nggak ngerti. Ya kan? Karena mereka tidak pernah membangun hubungan dekat intim dengan Tuhan. Sama seperti mereka membangun hubungan dekat dan intim dengan gadget mereka. Maksud saya begini, mereka lebih intim dengan gadget mereka daripada mereka intim dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, setiap masalah yang mereka hadapi, mereka akan cari jawabannya di gadget. Mereka akan cari jawabannya di Google. Nah itu sebabnya saudaraku dikasih bangun iman. Iman yang teguh, tanamkan, ajarkan. Saudaraku kepada mereka, saudaraku dikasih supaya mereka punya iman yang teguh dan bisa mengalahkan semua tipu muslihat iblis yang bisa terjadi, yang bisa muncul dalam kehidupan mereka. Yang kedua, berikan direction, correction, dan instruction, yaitu arahan, nasihat, dan bimbingan kepada mereka. Karena mereka belum punya pengalaman dalam menjalani hidup ini. Karena mereka belum memiliki yaitu pembentukan pola pikir yang sempurna. Pola pikir mereka belum terbentuk dengan sempurna. Mereka belum bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Mereka belum bisa menimbang dan memutuskan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Orang tua, saudara dan saya harus menolong mereka, membantu mereka, mengarahkan mereka, menasehati mereka, membimbing mereka. Supaya mereka bisa memilih, memutuskan mana yang benar, mana yang tidak benar, saudaraku, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka punya banyak hal yang bisa mendidik mereka. Gadget bisa mendidik mereka, Google bisa mendidik mereka. Dunia ini bisa menjadi guru-guru bagi mereka, pendidik-pendidik bagi mereka. Tentu saja bisa menyesatkan mereka. Kalau salah di dalam mereka memperlakukan ya semua informasi yang ada di gadget mereka, yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dikatakan begini, sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita membapai mereka. Bukan cuma sekedar menjadi pelatih mereka. Bukan cuma sekedar menjadi mentor mereka, tapi kita membapai mereka. Saudaraku, yaitu kita memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada generasi-generasi anak cucu keturunan kita. Mereka butuh kita, butuh nasihat kita, butuh pengarahan dari kita, butuh bimbingan kita. Sedangkan kalau kita tidak memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang perlu bagi mereka, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk mereka bisa bertumbuh dan mereka mengalami keselamatan, maka dunia ini akan mengarahkan mereka, dunia ini akan menasehati mereka, dunia ini akan memberikan bimbingan kepada mereka, sebab kita tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Maka dunia atau iblis yang akan menggantikan posisi kita di dalam hidup mereka. Itu sebabnya jangan sampai kita kehilangan tempat di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita mesti pahami, harus diarahkan, kemudian tetap dinasihati, dibimbing supaya mereka bisa berjalan seperti yang kita arahkan. Mereka menemukan tujuan dalam kehidupan mereka. Dibimbing terus-menerus, sehingga pada akhirnya ketika kita nasihati, kita arahkan, kita nasihati, kita bimbing, apakah kemudian kita cek apakah mereka sudah berjalan sesuai dengan tujuan hidup. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup mereka. Sesuai dengan panggilan mereka. Kita membimbing mereka untuk mereka menemukan panggilannya. Gereja kita ini punya moto, saudaraku. Dikatakan begini moto di gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami menolong Anda untuk menemukan tujuan hidup Anda. Itu sebabnya kalau kita mau mengasuh, membimbing, saudaraku, nurturing generation, mengasuh, membimbing generasi-generasi yang ada di bawah kita, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, maka kita harus membantu menolong mereka, menemukan tujuan hidup mereka, menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka.
Nah saudaraku, sebab dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap saudara dan saya, setiap generasi anak cucu keturunan kita itu diciptakan dengan sebuah tujuan oleh Allah. Itu sebabnya Amsal 22 yang ke-6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita didik, kita bimbing, kita arahkan, kita nasihati, kita bimbing mereka saudara-saudaraku supaya mereka hidup menurut jalan yang patut. Itu artinya mereka hidup menurut yaitu pekerjaan baik yang telah Tuhan ciptakan, yang telah Tuhan sediakan bagi mereka masing-masing. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga pada akhirnya ketika kita bisa mengarahkan, menasehati, membimbing mereka. Dan mereka menemukan tujuan hidup mereka. Mereka menemukan calling mereka. Maka sampai masa tua pun mereka berjalan di dalam tujuan hidup mereka. Mereka hidup dan berjalan sesuai dengan calling mereka. Maka kita akan bahagia sebagai orang tua. Melihat mereka berjalan dalam kebenaran. Dan pasti ujungnya mereka akan mengalami keselamatan dan menemukan yaitu kehidupan yang kekal di kerajaan sorga bersama Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Nah saudaraku, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-16 ini nasihat, ini arahan, ini bimbingan yang kita berikan. Seperti Rasul Paulus membimbing Timotius anak rohaninya. 1 Timotius 4 ayat 12-16 katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudaraku dikasih Tuhan, harus diajarkan, harus diingatkan setiap saat. Apa yang diajarkan, apa yang harus diingatkan. Bimbingan seperti apa yang harus kita berikan kepada mereka. Yaitu kehidupan yang seperti ini yang mereka harus alami. Kehidupan yang seperti ini yang mereka harus kerjakan. Kehidupan yang seperti ini yang mereka harus kejar, saudaraku. Ayat yang berikut yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, kita terus mengingatkan, mengarahkan, menasehati, membimbing mereka. Jangan lalai, jangan lupa. Terus ingatkan, tidak bisa mengingatkan mereka cuma sekali, saudaraku. Harus diingatkan berulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang, saudaraku. Kita ingatkan terus mereka supaya mereka terus berjalan di dalam kehendak Allah. Kalau kita lalai mengingatkan mereka, maka mereka akan juga lalai dalam melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan pada akhirnya, karena kita lalai mengingatkan mereka, maka dunia, iblis, dan semua kemajuan teknologi yang bisa menarik perhatian mereka, itu yang akan mengingatkan mereka untuk menarik mereka masuk ke dalam dunia ini. Kehilangan hubungan dengan Allah. Itu sebabnya jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Untuk terus mengingatkan dan mengingatkan dan mengingat berulang-ulang kepada generasi anak cucu keturunan kita. Biar kita dibilang cerewet. Satu kali kelak mereka akan mengerti bahwa ternyata karena kecerewetan kita, mereka menjadi orang yang sangat bersyukur. Punya orang tua, punya pembimbing, punya bapak rohani, punya orang tua rohani. Yang cerewet dan kecerewetan itu membuat hidup mereka menjadi lebih baik, menjadi maksimal dan menemukan tujuan hidup mereka. Hari ini saya bersyukur punya orang tua yang cerewet. Dulu waktu saya masih kecil, dulu waktu saya masih nakal, dulu saya waktu masih tidak mengerti untuk apa hidup ini. Waktu orang tua saya cerewet, waktu orang tua saya ngajar, saya membimbing saya, menasehati saya.
Dengan tidak pernah putus asa, berulang-ulang. Saudaraku, waktu itu mungkin saya jengkel, waktu itu mungkin jenuh. Saudaraku, tapi hari ini saya bersyukur. Saya bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau memberikan orang tua yang hebat, yang luar biasa buat saya. Sehingga kalau saya bisa seperti ini, selain karena Tuhan, itu juga karena orang tua saya. Ada orang tua rohani yang tidak pernah lelah untuk membimbing saya berjalan dalam kebenaran. Praise God, puji Tuhan. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengasuh generasi anak cucu keturunan kita? Doakan. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, semua yang terbaik kita lakukan kepada mereka. Tetapi selebihnya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kekuatan yang lain yang mampu melakukan sebuah perkara-perkara yang supranatural. Perkara-perkara yang tidak mampu kita lakukan sebagai manusia, yaitu kita mendoakan mereka dan meminta Roh Kudus untuk menolong dan menyertai mereka. Yohanes 14 ayat yang ke-26 katakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya bahwa akan ada Roh Kudus yang akan mengajarkan mereka, membimbing mereka. Kita sebagai orang tua jasmani, orang tua rohani, kita terbatas sebagai manusia. Kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita, saudaraku, yaitu keturunan-keturunan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak bisa terus-menerus mendampingi mereka. Akan ada masa-masa di mana mereka harus menghadapi kehidupan ini sendiri. Waktu mereka keluar dari rumah, pergi ke sekolah, waktu mereka pergi ke kantor untuk bekerja di pekerjaannya, waktu mereka beraktivitas di luar jangkauan daripada kemampuan kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak rohani, maka di situ mereka sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang bisa mereka tetap bisa aman, tetap mereka bisa melakukan apa yang mereka ajarkan, yang kita sudah ajarkan kepada mereka. Peran Roh Kudus, campur tangan Roh Kudus, itu yang menolong kita, menjaga mereka, menolong mereka, menyertai mereka. Itu sebabnya mereka butuh doa kita. Mereka butuh doa kita supaya melalui doa kita, sorga bertindak, Roh Kudus bekerja. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dikasih jangan pernah berhenti berdoa buat anak cucu keturunanmu. Sekalipun mereka sudah berumah tangga, keluar dari rumah kita, punya rumah sendiri. Sekalipun mereka sudah dewasa, sekalipun mereka bisa bekerja mencari uang bagi hidup mereka sendiri. Tetapi doa kita tetap mereka butuhkan. Mereka butuh doa kita, sebab kita percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Efesus pasal yang pertama ayat 16-18 dikatakan, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, aku selalu ingat akan kamu di dalam doaku. Rasul Paulus tidak pernah berhenti berdoa buat jemaat-jemaat yang dilayani, buat anak-anak rohaninya, buat orang-orang yang dicintai. Demikian juga saudara dan saya. Ayat 17 dikatakan ada roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, yaitu Roh Kudus. Diberikan Tuhan pada waktu kita mendoakan mereka, ada Roh Kudus yang menjadi roh hikmat dan wahyu supaya anak-anak cucu keturunan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, bisa mengenali kehidupan dengan benar, jalan panggilan hidup mereka dengan benar mereka bisa kenali, saudara-saudaraku, karena mereka ditolong oleh Roh Kudus dengan hikmat dan pewahyuan. Dan pada waktu kita berdoa untuk mereka, saudara-saudaraku, sama seperti Rasul Paulus berdoa buat jemaat-jemaat di Efesus. Maka dikatakan di situ di ayat 18, yaitu doa kita bisa membuat anak cucu keturunan kita memiliki mata hati yang terang. Tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Tidak disilaukan oleh harta kekayaan duniawi. Tidak disesatkan oleh segala macam kemajuan teknologi. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, seharusnya semuanya itu, harta kekayaan, kemajuan teknologi, semua yang ada di dunia ini saudara-saudaraku, itu bisa dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk melakukan kehendak Allah. Teknologi yang maju kita pakai untuk melakukan kehendak Allah.
Harta kekayaan dipercayakan Tuhan yang begitu luar biasa kita pakai untuk menyelesaikan kehendak Allah. Melalui doa yang kita naikkan, mereka memahami, mengenali semua perkara itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini kesimpulannya. Kalau kita mau merawat, mengasuh mereka, nurturing generation, yaitu mengasuh generasi-generasi anak cucu keturunan kita, anak-anak rohani kita, saudara-saudaraku. Yang pertama, perlengkapi dengan iman yang teguh. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, berikan arahan, nasihat, dan bimbingan. Dan yang ketiga, doakan mereka, minta Roh Kudus untuk menolong dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan saya berdoa, saudaraku, biarlah ini semua boleh membuat anak cucu keturunan kita, generasi-generasi keturunan kita menjadi generasi yang kuat, yang diberkati, hidup takut akan Tuhan, yang dipercaya menyelesaikan tujuan Allah yang besar dan mulia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memeteraikan dalam hati kami, dan biarlah apa yang sudah kami dengar itu menjadi remah dalam hidup kami. Dan kami bertindak supaya jangan sampai terlambat di dalam membimbing dan mengasuh generasi anak cucu keturunan kami. Kami pakai firman-Mu ini sebagai titik balik dalam hidup kami. Untuk kami lebih perhatian, lebih concern, lebih punya waktu, lebih serius, lebih banyak mendoakan. Yaitu generasi-generasi anak cucu keturunan kami, anak-anak rohani kami. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu. Kami terima dengan penuh sukacita dan kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami bisa melakukannya sehingga kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sudah diberkati melalui pemberitaan firman ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikut adalah perkembangan pembangunan pastori dan Rock Convention Center. Dan bagi Anda yang rindu menabur, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 12579997777. Shalom teman-teman Rocky. Buat teman-teman Rocky, jangan lupa ya join Dinata Rocky via Zoom Minggu 31 Januari 2021 jam 10.30. Link Zoom bisa minta di kakak Rocky. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. Ajak teman-teman yang lain ya, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Sampai jumpa. I love you, Lord, rising and bless your name. I love you, I love you, Lord. You are my all in all. You are my all in all. Yes, you are. You are my all in all. Mari kita berdoa untuk anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak
Ibu, kita bisa berdoa buat putra-putri kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak yang telah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, biarlah kebaikan-Mu, anugerah-Mu terus melimpah buat setiap anak-anak Rocky, anak-anak generasi dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, hidup mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Lewat setiap kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Masa depan mereka kami percaya sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Harapan mereka tidak pernah hilang. Mereka percaya kepada Allah yang hidup, yang berjanji dan setia menepati setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa memberkati setiap orang tua. Setiap orang tua yang telah Tuhan percayakan untuk boleh mendidik, membesarkan setiap generasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap orang tua membutuhkan hikmat, kasih dan datang daripada Allah sendiri turun atas setiap para orang tua. Supaya kami boleh mendidik anak-anak yang telah Tuhan percayakan dengan hikmat, dengan roh yang takut akan Allah, dengan kasih yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga kami boleh mendidik mereka semakin hari, semakin mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kekuatan Allah itu terus melimpah buat setiap orang tua. Supaya mereka boleh membesarkan setiap anak-anak, boleh mendidik, boleh mengerahkan setiap anak-anak yang dipercayakan dalam setiap kehidupannya dengan sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati setiap orang tua Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah apapun yang dikerjakan dengan tangan mereka, Tuhan Yesus Engkau yang membuat semuanya berhasil dan beruntung. Dan Engkau berkati setiap generasi, berkati setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan keluarga ini boleh menjadi contoh, boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Lewat setiap kehidupan keluarga ini, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap keluarga ini Tuhan, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan mereka, sama seperti dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami menyerahkan setiap anak-anak, setiap orang tua, bahkan guru-guru Rocky, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, urapan dan otoritas Allah terus Tuhan tambahkan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu sekalipun kami ibadah secara online, kami tidak bisa hadir bersama-sama di gedung gereja. Tapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi hati kami. Engkau memberkati kami. Engkau menjawab doa kami, Engkau melawat kami Tuhan. Sehingga kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau bergerak ke rumah-rumah, ke keluarga-keluarga, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu sudah menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk pembangunan, untuk misi, untuk sekolah Permata Tunas Daud. Dan juga taburan-taburan yang lain untuk pembangunan dan sebagainya. Kiranya juga Tuhan membalasnya berlipat kali ganda.
Apa yang mereka taburkan itu menjadi benih. Karena mereka sedang menabur di tanah yang subur. Maka benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat, berlipat kali ganda. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua hamba-hambamu yang melayani dalam ibadah saat ini. Saudaraku, semua tim musik pujian, tim multimedia, semuanya kiranya Tuhan memberkatinya. Apa yang mereka kerjakan tidak ada satupun yang sia-sia. Sebab Tuhan memakai mereka untuk tujuan yang mulia. Namamu dipermuliakan dalam kehidupan setiap pelayanan kami. Dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, angkat kedua belah tanganmu. Hambamu berdoa yang pertama buat mereka yang sedang mengalami pergumulan. Sakit penyakit yang sedang ada dalam tubuh jasmani mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu semua sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa darahmu menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatanmu terjadi Tuhan. Engkau bekerja. Jamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun yang mereka alami saat hari-hari ini. Engkau Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi yaitu mujizat yang ajaib, mujizat yang kreatif. Terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami yaitu masalah dalam kesehatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, usaha pekerjaan, bisnis mereka, penghasilan mereka mengalami penurunan sebagainya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka. Bahkan memberikan jalan keluar, memberikan peluang-peluang yang baru, kesempatan yang baru. Engkau memberkati, Engkau bisa mengirimkan berkat-berkat-Mu yang ajaib dengan cara yang tidak masuk akal sekalipun. Tuhan Yesus dari utara, barat, timur, dan selatan mengalir melimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengalami yaitu perubahan kehidupan. Mereka mengalami breakthrough di dalam kehidupan bisnis usaha pekerjaan mereka. Dalam income mereka, penghasilan mereka, ekonomi keuangan mereka. Terima kasih rumah tangga dilawat Tuhan. Mengalami pemulihan dan semakin menikmati anggur yang baru yang manis dalam hidup mereka. Dan setiap kami semua anak-anak Tuhan tetap terpelihara, iman kami tetap bertumbuh. Kami tetap terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Sekalipun kami terbatas dan kami harus mengikuti ibadah secara online. Saudara, kami percaya Engkau sanggup memelihara, menyertai dan memberkati, menolong kami. Melawat kami, melindungi kami dari semua perkara-perkara tidak baik yang terjadi dalam kehidupan yang ada pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah yang diberkati. Lakukan segala aktivitasmu sepanjang hari ini. Dan sepanjang minggu yang akan datang dengan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, penyediaan dan kasih setia Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh kehidupanmu semua. Engkau akan mengalami terobosan yang baru, mengalami revival dalam kehidupanmu, mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, mengalami yaitu perjumpaan-perjumpaan pribadi secara pribadi dengan Tuhan yang luar biasa dan yang mengubahkan seluruh kehidupanmu. Engkau akan menikmati perkara-perkara supranatural bersama dengan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu semua. Terimalah dengan iman segala berkat-berkat ilahi, jasmani rohani yang melimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, kejayaan demi kejayaan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin.